Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ginanjar Satyatma dari kelas 10 BPLJ 3. Di sini saya akan menerangkan tentang kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup atau K3LH. Dalam K3LH memiliki praktik-praktik kerja yang aman. Contohnya menghidupkan komputer. Caranya yang pertama adalah menyalakan stabilizer terlebih dahulu, atau jika tidak menggunakan stabilizer dapat langsung ke langkah berikutnya. Yang kedua, tekan tombol power pada CPU dan tunggu komputer selesai booting dan menjalankan sistem operasi. Selanjutnya adalah merawat komputer dengan cara menutup program yang tidak dipakai, suhu yang sedang, uninstall aplikasi yang tidak terpakai, gunakan stabilizer atau UPS, bersihkan komputer, dan membersihkan file sampah. Selanjutnya ada bahaya-bahaya di tempat kerja, yaitu kondisi bahaya di tempat kerja. Yang pertama ada bahaya faktor kimia, yang kedua yaitu bahaya faktor fisik, yang ketiga adalah bahaya faktor biologi. Selanjutnya ada tanda-tanda bahaya di tempat kerja. Yang pertama adalah danger. Danger berwarna merah dengan artian bahwa bahaya yang ditimbulkan hampir dipastikan dapat mengakibatkan kecelakaan serius. Bahkan bahaya yang ditimbulkan hampir jika tidak dihindari. Selanjutnya warning. Warning berwarna oranye dengan artian bahwa bahaya yang ditimbulkan dapat mengakibatkan kecelakaan serius bahkan kematian jika tidak dihindari. Selanjutnya ada caution. Caution berwarna kuning dengan artian bahwa bahaya yang ditimbulkan dapat mengakibatkan kecelakaan level minor dan moderate, sedang jika tidak dihindari. Selanjutnya ada notice. Notice berwarna biru dengan artian tidak untuk aktivitas. Yang selanjutnya adalah general safety, berwarna hijau dengan artian menyediakan penjelasan prosedur atau instruksi suatu aktivitas. Selanjutnya ada sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3. Yang pertama ada komitmen dan kebijakan. Contohnya seperti kepemimpinan dan komitmen, tinjauan awal K3, dan kebijakan K3. Yang kedua ada perencanaan. Yang ketiga ada penerapan. Contohnya seperti jaminan kemampuan, kegiatan pendukung, dan identifikasi sumber bahaya. Yang keempat ada pengukuran dan evaluasi. Selanjutnya ada penerapan budaya kerja industri. Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Yang pertama adalah ringkas. Ringkas atau disebut dengan SAIRI berarti ringkas yang dalam pengertian industri adalah memilih material dengan membuang atau memisahkan material yang tidak dapat digunakan lagi dan menyimpan material yang masih dapat digunakan. Selanjutnya adalah rapi atau yang disebut dengan Saiton. Saiton atau rapi berarti menyimpan barang di tempat yang tepat atau dalam tata letak yang benar sehingga dapat dipergunakan dalam keadaan mendadak. Selanjutnya ada resik. Resik atau seuso berarti membersihkan barang sehingga menjadi bersih. Dalam hal ini berarti membuang sampah, kotoran, dan benda asing serta membersihkan segala sesuatu. Diutamakan sebagai pemeriksaan terhadap kebersihan dan menciptakan tempat kerja yang tidak memiliki cacat atau peralatan selalu bersih. Selanjutnya ada rawat. Rawat atau seiketsu berarti rawat, yaitu memastikan semua kondisi peralatan, mesin, dan lingkungan dan kondisi lainnya sesuai dengan aturan yang telah disepakati dan menjaga agar tetap terpelihara secara baik. Selanjutnya ada rajin. Rajin atau shitsuke berarti rajin. Dalam arti bahasa bisa seluruh prosedur kerja 5S dilaksanakan secara ideal dan produktif, disertai dengan kemajuan secara meningkat untuk mencapai hasil yang lebih baik. Ya, selanjutnya ada proses bisnis pengembangan perangkat lunak dan game dalam modul 3. Selanjutnya ada proses pengembangan dan pemasaran perangkat lunak dan game. Dalam proses pengembangan dan pemasaran perangkat lunak dan game terdapat proses perangkat lunak. Contohnya seperti perencanaan yang realistis, implementasi yang terukur, kontinuitas antar kegiatan yang terjaga. Selanjutnya ada proses pengembangan game. Yang pertama
inisialisasi atau initiation. Yang kedua, praproduksi atau pre-production. Yang ketiga adalah produksi atau production. Yang keempat adalah uji coba atau testing. Yang kelima ada beta. Yang keenam adalah versi rilis atau relasi version. Selanjutnya adalah memasarkan perangkat lunak dan game. Ketika pengembangan perangkat lunak dan game telah terselesaikan, maka kegiatan selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan penawaran produk ke pengguna. Contohnya yaitu pemasaran sebuah produk dapat menggunakan prinsip 4P, yaitu produk, price, harga, promosi, dan place adalah tempat. Yang pertama adalah produk atau disebut juga dengan sesuatu yang ditawarkan kepada target pasar. Produk dapat berupa barang, jasa, atau benefit lain yang memenuhi kebutuhan dan memberi nilai tambah bagi konsumen. Bisa dibilang produk merupakan salah satu komponen utama yang harus ada saat hendak menjalankan sebuah bisnis. Selanjutnya ada price atau harga. Harga selalu menjadi hal yang menarik saat membicarakan sebuah bisnis dan strategi pemasaran. Tak jarang, harga menjadi informasi pertama yang ingin diketahui konsumen saat melihat sebuah produk. Contohnya, mengetahui berapa harga yang bersedia dibayarkan oleh pelanggan, mengetahui harga yang pesaing bisnis, mengetahui biaya yang dikeluarkan, mengetahui cara membuat harga agar lebih menarik pelanggan. Selanjutnya ada place atau tempat, yaitu bagaimana cara menjangkau pelanggan diperlakukan rancangan salurannya distribusinya. Contohnya, sebelum memulai usaha perlu memikirkan di mana lokasi bisnisnya berada, tempat yang terbaik bagi pelanggannya, apakah di wilayah pemukiman atau di pusat bisnis. Tipe saluran distribusi yang dapat digunakan untuk menyampaikan produk ke pelanggan diantaranya sebagai berikut. Distribusi langsung. Distribusi langsung berarti menjual produk secara langsung ke pelanggan yang menggunakannya. Yang kedua, distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung berarti menyalurkan produk dengan menggunakan pihak atau lembaga perantara. Lembaga perantara yang dapat digunakan di antara adalah pedagang besar, agen, dan pengecer. Selanjutnya ada promotion atau promosi. Promosi adalah variabel prinsip pemasaran yang keempat dan merupakan metode atau cara menarik pelanggan untuk membeli produk perusahaan. Lokasi bisnis mungkin berada di tempat yang tepat, memiliki produk yang bagus dengan harga yang bersedia. Selanjutnya ada manajemen proyek perangkat lunak dan game. Project Management Institute PMI mendefinisikan proyek sebagai proyek adalah usaha sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk atau jasa yang unik. Sementara yang dimaksud bisa dalam jangka waktu beberapa minggu, beberapa bulan, atau beberapa tahun. Manajemen proyek perangkat lunak adalah seni membawa produk perangkat lunak menjadi ada. Pimpinan proyek, manajer proyek, berusaha untuk memenuhi batasan rangkap 3 dengan menyeimbangkan sasaran round waktu dan biaya proyek. Yang pertama ada manajemen proyek. Manajemen proyek adalah suatu usaha merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengordinasi, dan mengawasi kegiatan dalam proyek sedemikian rupa sehingga sesuai dengan jadwal waktu dan anggaran yang telah ditetapkan. Berikut berupa tujuan manajemen proyek. Yang pertama adalah menyelesaikan tepat waktu, mengelola risiko, mengelola tim, membuat perencanaan yang tepat, dan menjaga anggaran. Yang kedua ada perencanaan proyek. Perencanaan proyek adalah tahap pertama dalam mengembangkan perangkat lunak dan game adalah kegiatan perencanaan. Perencanaan proyek adalah bagaimana agar menyelesaikan proyek dalam waktu tertentu, dengan tahapan tertentu, dan dengan sumber daya yang telah ditunjuk. Fokus pada perencanaan proyek adalah menetapkan tujuan, mengidentifikasi, merencanakan jadwal, dan membuat rencana pendukung termasuk yang berkegiatan dengan sumber daya manusia. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu
dilalui sebagai berikut. Yang pertama ada definisi lingkup proyek. Yang kedua ada analisis sumber daya. Yang ketiga analisis alat bantu. Yang keempat ada analisis jadwal. Yang kelima ada analisis biaya. Yang keenam ada analisis risiko. Yang ketujuh ada analisis kelayakan. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang tidak dikenal, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.